Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dimanapun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan berada, yang mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini di GMII Jemaat Philadelphia Surabaya. Biarlah harapan kami semua dalam keadaan baik, sehat, tanpa suatu kekurangan apapun. Itu semua karena kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari katakan, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Inilah ungkapan hati kami Tuhan, senantiasa bersyukur di hadapan-Mu. Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa, 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 ku sembah sujud kepadamu, Bapa, Bapa. Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi. Angkat tangan kita katakan, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu, Bapa, ku mengasihimu, Bapa, ku mengasihimu. Mari kita bersyukur Bapak biar kasih Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada pagi yang indah Tuhan ini. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami menaikkan syukur di hadapan-Mu Bapa. Itulah ungkapan hati kami, kerinduan kami Bapa.
Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati dan roh kami Tuhan, untuk bersyukur dan memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur di hadapan-Mu. Karena Engkau sungguh teramat baik. Engkau selalu menjagai kami, memelihara kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kebaktian dari dihabiskan hamba-Nya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita dan roh kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Muliakanlah Allah Bapa. Bapa, muliakan putranya, muliakan roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Puji nama Tuhan. Selanjutnya pada pagi hari ini saya hendak membacakan beberapa warta jemaat. Nanti kita sambung dengan doa syafaat. Sebelumnya mari akan saya bacakan terlebih dahulu warta jemaat yang ada pada saat ini, yaitu jadwal pelayanan kategorial Minggu tanggal 11 April 2021. Ibadah sekolah minggu secara virtual untuk kelas batita, kecil, tengah, pukul 8 pagi melalui YouTube. Sedangkan kelas besar melalui Google Meet pada pukul 10 pagi. Ibadah tunas remaja secara virtual pukul 10 pagi melalui Zoom. Selanjutnya ibadah gabungan Komisi Wasda dan PI Misi secara virtual melalui Zoom pukul 19 atau jam 7 malam. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Happy Maradia. Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, pemahaman Alkitab atau PA di Komisi Perempuan akan diadakan pada pukul 16 atau jam 4 sore melalui WA, dilayani oleh Ibu Evangelis Margi Lisa Ova STH. Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 akan diadakan doa pagi untuk majelis secara virtual melalui Google Meet pada pukul 5 pagi. Yang bertugas doa syafaat Ibu Dia Wimbadi. Minggu tanggal 18 April 2021 akan diadakan Persekutuan Pemuda Remaja Semawil 11 secara virtual pada pukul 11 pagi melalui Google Meet. Pengkhotbah Bapak Pendeta Yafet Soni Mandiangan MTH. Selanjutnya Persekutuan Guru-Guru Sekolah Minggu juga diadakan pada tanggal 18 April secara virtual pada pukul 18 melalui Google Meet. Selanjutnya saya akan bacakan jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GMI Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Tanggal 11 April yaitu Saudara Yanto Ndawa Lukur. Tanggal 12 April 2021, Saudara Aldrin Mikael Hotman. Tanggal 13 April, Bapak Dick Jeskil Pandi. Sedangkan tanggal 14 April 2021, Anak Liandi Wijaya. Sama juga tanggal 14 April 2021, Anak Tirsa Putri Aprilia. Tanggal 14 April juga tahun 2021, Anak Daniel Walia Putra Pasca. Tanggal 14 April juga yaitu Bapak Didi Muswanto, saya sendiri nih. Tanggal 16 April tahun 2021 yaitu Bapak Dolfi Andreas. Tanggal 16 April juga tahun 2021 Ibu Mariana yaitu mamanya Bapak Timotius Subendi. Tanggal 17 April 2021, Anak Gabriela Aurelia Jelena Jawa. Ya, itulah daftar jemaat-jemaat yang berulang tahun pada minggu besok ini. Sedangkan firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Mazmur 22 ayat 11. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Selanjutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat, tapi sebelumnya saya akan bacakan beberapa pokok-pokok doa syafaat yang mungkin juga tertera di layar Bapak Ibu sekalian, yaitu kita sama-sama bersyukur
kita doakan bersama-sama di dalam poin 1 dan kedua, yaitu bersyukur atas berkat rohani, jasmani, serta pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita tetap sehat dalam melayani dan bekerja. Yang kedua, bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa negara Republik Indonesia. Sedangkan permohonan doa kaum pria akan mendoakan di poin A dan B yang sudah tertera di layar Bapak Ibu sekalian, dan kaum wanita juga akan mendoakan poin A dan B juga tercantum di dalam layar yang ada. Nanti kita satukan doa kita dan saya akan mendoakan doa yang bagian poin yang terakhir. Nanti saya tutup dengan doa Bapa kami. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian terlebih dahulu, masih ada jalan terbuka bagi kita semua. Selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku. Ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita satukan doa kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersahabat bersama-sama jemaat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Biarlah doa-doa kami ini Tuhan, kami satukan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjawab tepat dan pada waktunya Bapa. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami ingin mendoakan Bapak Pendeta Yafet Madiangan MTH Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan,
ketika disampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah jemaat makin hari makin bertumbuh akan pengenalan akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada pagi hari teringat Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang berada di Nusa Tenggara Timur Tuhan, yang saat ini saudara-saudara kami akan mengalami korban banjir bandang Bapa. Biar Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, terlebih Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang ada di sana Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang ada di sana Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati, Tuhan berikan kekuatan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada di sana Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, pemulihan, semuanya datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang sudah Tuhan ajarkan untuk berdoa pada pagi hari ini untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah doa-doa yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Sekarang kita hendak bermazmur bagi nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah maupun berada dimanapun, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca mazmur bersama-sama di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ke 3. Kita akan baca bersama-sama. Perikopnya akan saya bacakan, yaitu persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Masih tetap berdiri, kita bersuka cita di hadapan Tuhan sesuai dengan Mazmur 133 ini. Mari kita katakan, kita bersuka cita, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, sungguh alangkah baiknya kita hidup bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun
seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita meskipun kita jauh tempat dimanapun kita berada. Kita satu dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Kita hidup saling mendoakan. Alangkah baiknya. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita, jiwa kita, bahkan roh kita untuk menyembah Dia, bahkan menerima kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah hati kami, inilah roh kami Tuhan, untuk datang di hadirat-Mu untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sembah Dia, kita agungkan Dia. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang penuh kasih Bapa. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami. Engkau Allah yang begitu mulia. Engkau Allah yang kami sembah, kami agungkan, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati jemaat-Mu yang berada di tempat-tempat yang lain Bapa. Saat ini bersehati memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau melalui penyembahan kami. Biarlah penyembahan kami itu naik ke takhta-Mu yang kudus, dan Kau berkenan akan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu Bapa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima kebenaran akan firman. Kita menyembah Dia, kita agungkan Dia. Syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah. Kita angkat tangan, kita katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu.
Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Perjumpaan kami dengan Tuhan oleh karena kasih karunia. Itulah yang membawa kami untuk selalu memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan karena Engkau layak dipuji dan disembah. Kami meninggikan Engkau karena Engkau Allah yang maha tinggi. Terima kasih banyak Bapa. Kami selalu ingat akan saudara-saudara kami yang pada dari minggu yang lalu sampai beberapa waktu mereka mengalami bencana alam. Baik di NTT, NTB, Sumba Barat, Sumba Timur. Bahkan mungkin juga di daerah-daerah sekitar mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan akan terus memulihkan mereka. Tuhan menghibur dan menguatkan. Tuhan akan menolong di dalam menata kembali baik rumah, bangunan, tempat tinggal, dan semua yang dibutuhkan. Tuhan Engkau memberkati. Memberkati pemerintah kami, baik pusat maupun daerah. Tuhan yang memimpin mereka, sehingga seluruh masyarakat yang ada di sana yang mengalami bencana alam ini, mereka boleh dipulihkan kembali. Hiburkan, kuatkan mereka yang kehilangan, dan kami juga turut merasakan seperti yang mereka rasakan. Tuhan kami berdoa, Tuhan berkatilah bangsa kami. Lindungilah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati terus Tuhan Bapak Presiden kami. Kami berdoa biarlah semua kebijakan-kebijakan hamba-Mu yang hamba-Mu lakukan, yang langsung datang ke tempat bencana alam. Tuhan biarlah itu juga membawa Bapak Presiden kami semakin ada dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Tuhan semakin pakai untuk memimpin bangsa ini semakin baik, semakin baik. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Engkau yang akan memberkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya akan tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu,
yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tema kita pada hari Minggu yang indah ini adalah perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Bagi gereja itu yang dimaksud bukan gedungnya, tetapi persekutuan anak-anak Tuhan. Gereja yang dimaksud itu adalah diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tema ini adalah tema yang benar, tema ini tema yang sangat dan amat penting. Tema ini adalah tema yang mendasar dalam iman Kristen. Tema ini tema yang indah dan dahsyat. Tema ini adalah tema yang luar biasa. Kalau kita melihat secara kontekstual, perikop ini cocok dengan tema kita pada pagi hari ini. Ya. Perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Memang perikop ini berbicara tentang Kristus menjumpai para murid yang sedang ketakutan. Para murid sedang mengunci semua pintu rumah di mana mereka ada. Damai sejahtera tidak dapat dipisahkan dari pribadi Kristus, apalagi karyanya di atas kayu salib. Kristus yang adalah damai sejahtera datang menjumpai murid-murid, dan kemudian Yesus memberikan damai sejahtera itu kepada mereka. Itu yang dikatakan di dalam ayat 19, ayat 21, dan ayat yang ke-26. Ayat 19, bagian B saya baca. "Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, 'Damai sejahtera bagi kamu.'" Lalu ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, "Maka kata Yesus sekali lagi, 'Damai sejahtera bagi kamu.'" Lalu ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi tema ini sangat cocok dengan perikop yang kita baca. Perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi kita, bagi gereja Tuhan. Kristus yang adalah damai sejahtera datang menjumpai para murid. Termasuk dalam perjumpaan yang kedua, ada Thomas di situ. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera itu kepada mereka. Damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus itu tidak dimiliki oleh dunia. Dan damai sejahtera yang dimiliki oleh orang percaya yang diberikan oleh Tuhan juga tak dapat dirampas oleh dunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera ini saya katakan ini tema yang sangat penting. Karena damai sejahtera ini adalah
kebutuhan paling utama, paling mendasar di dalam kehidupan semua orang yang menyadari bahwa dirinya berdosa. Ketika kita berdosa, kita kehilangan damai sejahtera. Kita tidak bisa damai dengan Allah. Kita menjadi musuh Allah. Maka kita tidak punya damai sejahtera itu. Kristus datang untuk memberikan damai sejahtera. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dia menjadi juru damai. Dia menjadi pendamai kita dengan Allah. Dengan mati di atas kayu salib. Maka ia memberikan damai sejahtera kepada kita. Sehingga kita dapat memanggil Allah kita itu adalah Bapa, Tuhan kita, Raja kita, Allah kita. Yesus adalah damai sejahtera kita. Dan bukankah damai sejahtera inilah yang dapat membuat kita juga bisa damai dengan sesama kita atau dengan semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ada dua hal yang sangat penting yang saya lihat dalam bagian firman Tuhan ini yang kita harus renungkan supaya kita beroleh damai sejahtera, supaya damai sejahtera ini menguasai kehidupan kita, supaya kita semua memiliki hal yang sangat penting, kebutuhan utama dan mendasar ini dalam kehidupan kita. Orang biarpun punya harta sebanyak apapun, kalau dia tidak punya damai sejahtera, maka hidupnya pun tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan, Bapak Ibu. Mari kita lihat pentingnya damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani itu adalah shalom. Ya, shalom itu artinya damai sejahtera. Berarti sehat walafiat, berarti utuh, berarti keadaan baik. Itu kata dasar dari damai sejahtera. Sehat walafiat, utuh, dalam keadaan baik. Kata Yunaninya itu eirene. Ya. Yang juga untuk menerjemahkan shalom. Dalam perjanjian lama shalom, dalam Septuaginta, ya, Alkitab perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu dipakai kata eirene. Juga dalam perjanjian baru dipakai kata irene. Yang berarti selamat, yang berarti jangan khawatir, yang berarti damai, yang berarti sejahtera, yang berarti kemujuran, yang berarti tentram, berarti keselamatan, dan berarti damai sejahtera. Ada banyak ayat yang bicara tentang damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu hanya datang sebagai karunia Allah. Hanya berasal dan bersumber pada Allah. Yang dinyatakan dalam kedatangan anaknya yaitu Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Damai sejahtera itu hanya ada dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada damai sejahtera. Tuhan Yesus yang mengaruniakan damai sejahtera. Para murid yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa damai sejahtera. Sehingga benar yang dikatakan bahwa damai sejahtera itu adalah kebutuhan utama, kebutuhan mendasar dari hidup manusia yang menyadari bahwa dia berdosa. Dengan damai sejahtera itulah kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, dengan Allah yang maha tinggi. Kita memiliki persekutuan juga dengan semua orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan ini maka betapa pentingnya damai sejahtera itu. Kita semua ingin selamat. Kita semua ingin tidak khawatir, bebas dari kekhawatiran. Kita ingin hidup dalam damai. Kita ingin hidup dalam sejahtera. Kita ingin hidup dalam kemujuran. Kita ingin hidup dalam ketentraman. Ya. Kita ingin hidup dalam keselamatan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Apa yang terjadi ketika tidak ada damai, Bapak Ibu? Tidak ada damai sejahtera. Apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ada dalam bagian firman Tuhan ini. Ayat yang ke-19. Apa yang terjadi bila tidak ada damai sejahtera? Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ya.
Kenapa ini penting Bapak Ibu? Diambil dari ayat ini. Karena kalau Bapak Ibu lihat, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, itu tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan para murid. Karena mereka sudah memperoleh damai sejahtera. Petrus malah berkhotbah dalam ayat yang ke-14 dari Kisah Para Rasul pasal 2. Dia katakan begini, dia berkhotbah, ini bukan lagi di ruangan yang pintu-pintu terkunci, tidak. Iya. Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, jadi bukan berbisik-bisik Bapak Ibu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Berbeda bukan? Dalam Injil Yohanes pasal 20, mereka takut kepada siapa? Petrus dengan semua teman-teman ini takut kepada siapa? Mereka takut karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 14, Petrus dengan suara nyaring, dia berkata, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Ada perbedaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Orang yang tidak punya damai sejahtera, hidupnya itu dalam ketakutan. Hidupnya itu terus dalam kekhawatiran. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran? Miliki damai sejahtera. Kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak didamaikan dengan Tuhan, kita tidak memperoleh damai sejahtera, maka kita akan terus terulang-ulang kita hidup dalam ketakutan. Kadang ketakutan itu memang datang begitu mencekam. Kadang-kadang tanpa kita sadari sebenarnya kita menjadi orang yang sudah penakut. Apa juga yang dialami kalau orang itu belum mengalami damai sejahtera? Ayat yang ke-25. Ayat 25. Kalau kita bandingkan dalam ayat yang ke-20 ya, mereka itu bersukacita setelah berjumpa dengan Yesus, setelah mereka memperoleh damai sejahtera dari Yesus. Tapi apa yang terjadi pada Thomas dalam ayat 25? Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan ke tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ya, bayangkan Thomas ini. Ya, semua murid sudah percaya, semua murid sudah bersaksi. Kita jumpa Yesus, dia bilang apa? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku, ya, ke bekas paku pada telapak tangan Tuhan Yesus, aku tidak percaya. Sebelum aku menaruh tanganku ke lambungnya, aku tidak percaya. Apa yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu? Orang yang belum mengalami damai sejahtera, orang yang belum mengalami damai sejahtera, itu bisa menjadi masalah dalam persekutuan. Ya. Orang kalau belum mengalami damai sejahtera, dia akan berbeda sendiri. Orang lain sudah percaya, sudah sungguh-sungguh, sudah bersuka cita. Dia sendiri yang tidak bersuka cita. Dia sendiri yang tidak percaya. Padahal kan pada waktu Yesus datang kan dia tidak jadi mencucukkan jarinya dan tangannya ke tangan dan lambung Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus sudah bilang, "Ayo cepat. Taruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Thomas tidak melakukan, tapi Thomas berkata kepada Tuhan Yesus pada waktu itu dalam ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku." Itu bukan karena Thomas sudah mencucukkan jarinya. Bukan karena Thomas sudah meletakkan tangannya ke lambung Yesus. Kenapa? Karena dia sudah beroleh damai sejahtera. Jadi pada waktu Thomas belum menerima damai sejahtera, dia menjadi troublemaker di tempat persekutuan itu. Menjadi masalah, dia sendiri yang tidak percaya. Dia sendiri mensyaratkan dengan begitu luar biasa, "Aku sekali-kali
tidak akan percaya. Waduh, ngeri banget nih orang ini. Ya. Dari semua orang yang ada di situ, semua sudah percaya. Tinggal Thomas yang tidak mau percaya. Tapi dia bersikup kuku. Aku sekali-kali aku tidak akan percaya. Waduh, ini kan ngeri kalimat ini Bapak Ibu. Orang kalau belum mengalami damai sejahtera, belum menerima damai sejahtera, dia sedang berada di dalam bahaya. Ya. Kan kalau kita bandingkan dengan dia menyebut, ya Tuhanku dan Allahku setelah dia mengalami damai sejahtera, itu kan beda sekali. Sebelumnya dia katakan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu sangat kontras, sangat bertentangan sekali. Maka betapa bahayanya orang yang belum berjumpa dengan Yesus, lalu dia belum menerima damai sejahtera. Nah, keadaan orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, yang sudah memperoleh damai sejahtera, ayat 20, kita sudah lihat, ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, sesudah dia berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu, ya. Dan sesudah dia berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu apa? Murid-murid itu bersuka cita. Damai sejahtera itu membuat hidup kita bersuka cita. Karena itu Bapak Ibu, perlu sekali kita jumpa dengan Yesus supaya kita beroleh damai sejahtera. Dan kalau kita beroleh damai sejahtera, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Orang yang tidak punya damai sejahtera, belum jumpa dengan Yesus, dia akan hidup dalam ketakutan. Dan dia hidup dalam ketidakpercayaan. Dan itu akan menjadi masalah, itu akan menjadi situasi yang sangat berbahaya bagi dia. Luar biasa orang yang memiliki damai sejahtera. Lalu ayat 28, ya kan? Orang yang memiliki damai sejahtera, apa Thomas bilang? Ya Tuhanku dan Allahku. Orang yang memiliki damai sejahtera itu punya gairah, punya semangat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ya. Itu damai sejahtera itu, makanya saya bilang itu penting sekali, dan ini tema yang sangat luar biasa. Ya. Karena damai sejahtera itu kebutuhan utama dalam kehidupan orang percaya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 2, ya. Lukas pasal 2 saya baca ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya baca Lukas pasal 2 ayat 28 sampai 30 berbunyi demikian. Ini Simeon ya. Simeon itu menyambut anak itu dan menatangnya. Ini menyambut Yesus maksudnya. Dan menatang Yesus sambil memuji Allah katanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mengapa berjumpa dengan Yesus itu penting Bapak Ibu? Kenapa berjumpa dengan Yesus itu dapat membawa damai sejahtera? Karena ketika seorang berjumpa dengan Yesus, maka dia sedang melihat keselamatan. Dan kalau orang sudah melihat keselamatan yang kekal, yang dari Allah di dalam Yesus, maka kematian pun bukan yang mengkhawatirkan dia. Ya. Kematian sekalipun, Simeon melihatnya itu sebagai damai sejahtera dari Tuhan. Jadi kalau kita melihat Yohanes 20 ini kan, karena Yesus bangkit gitu kan. Enggak, Yesus masih kecil pun, ya. Dia adalah sumber damai sejahtera. Maka Simeon dapat melihat, inilah sumber damai sejahtera. Biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Artinya biarlah dia meninggal, biarlah dia mati. Orang kalau sudah berjumpa dengan Yesus, ya, dia sudah melihat Yesus, dia melihat keselamatan, dia memperoleh damai sejahtera. Maka kematian pun tidak akan membuat dia takut, membuat dia khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
itu keadaan orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Jadi dia pasti bersuka cita, dia pasti punya semangat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pandemi ini tidak boleh membuat kita mundur, tidak boleh membuat kita hilang semangat, tidak boleh membuat kita tawar hati. Kita sudah punya damai sejahtera, kita sudah jumpa dengan Yesus. Dan harusnya kita bergairah, kita semangat untuk memuji Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Dia. Bahkan kalaupun kita dalam keadaan sakit seperti Simeon yang sudah mau meninggal, orang yang berjumpa dengan Yesus memperoleh damai sejahtera, maka kematian pun tidak akan menakutkan bagi dia. Maka betapa pentingnya damai sejahtera ini. Dan kalau damai sejahtera ini begitu penting, maka betapa pentingnya perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, tadi pentingnya damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Ya. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Ini penting sekali. Makanya nas pembimbing tadi, nas pembimbing yang saya baca itu dari Yesaya pasal yang ke-55. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yang berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berjumpalah dengan Tuhan selama ia berkenan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Damai sejahtera tidak pernah berbicara itu lepas dari pengampunan. Ya. Kita memperoleh damai sejahtera itu karena kita sudah diampuni. Karena Tuhan sudah membereskan dosa kita di atas kayu salib. Maka damai sejahtera itu diberikan kepada kita, umatnya, orang percaya. Maka carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Kita tinggalkan dosa, cari Tuhan. Jumpai Tuhan. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Serahkan hidup ini kepada Tuhan. Ini penting sekali. Apa sih yang sesungguhnya terjadi ketika seorang berjumpa dengan Yesus? Apa yang terjadi ketika seorang berjumpa dengan Yesus? Kalau kita lihat dalam Alkitab, banyak orang yang telah bertemu dengan Yesus. Ya, banyak sekali orang yang bertemu dengan Yesus. 5.000 orang, itu kan ada tuh 5.000 orang ya, yang dia beri makan. Banyak orang yang mengetahui bahwa Yesus adalah anak Yusuf, tukang kayu. Banyak orang yang telah mendengar tentang Yesus, bahwa dia berkuasa atas setan, atas iblis, atas segala penyakit. Namun itu semua berbeda dengan pengertian berjumpa dengan Yesus. Itu berbeda Bapak Ibu. Pontius Pilatus pernah bertemu dengan Yesus. Orang-orang Farisi pernah berjumpa dengan Yesus, pernah bertemu dengan Yesus. Orang Saduki pernah bertemu dengan Yesus. Ahli-ahli Taurat malah mereka seringkali bertemu dengan Yesus. Imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, mereka sering bertemu dengan Yesus. Tapi mereka bukan menyembah Tuhan. Mereka malahan telah menyalibkan Yesus. Bahkan mereka merancang untuk menyangkali kebangkitan Yesus. Ini kan mereka rancang tuh untuk menyangkali kebangkitan Yesus. Iya, mereka rancang dengan begitu rupa. Perjumpaan yang benar bukan sekedar bertemu. Perjumpaan yang benar terjadi pada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 20 ini. Ayat 20 sampai 23 dan 27 sampai 28. Apa sih pengertian berjumpa? Iya. Berjumpa dengan Tuhan itu, berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Kristus. Itu artinya Tuhan yang menyatakan diri kepada kita, kepada murid-muridnya. Dia menyatakan tangan dan lambungnya untuk menunjukkan bahwa dia memang benar Yesus. Dialah yang mati di atas kayu salib. Dan dia sudah bangkit. Maka bekas paku, bekas tombak yang ditusukkan ke lambung Yesus, itu masih ada. Dengan semua itu, Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya percaya kepada dia.
Murid-muridnya percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Mereka menyembah Tuhan, mereka menerima sapaan Yesus. Pemberian Yesus yaitu damai sejahtera. Maka mereka bersuka cita. Ini berbeda dengan ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, imam-imam kepala. Yang sama sekali bukan hanya tidak percaya, tapi menolak Yesus. Murid-murid beda Bapak Ibu. Murid-murid bersuka cita. Murid-murid mengikuti, mendengar firman Tuhan. Semua yang dilakukan Yesus, mereka lihat. Mereka terima. Sebagai perjumpaan mereka dengan Sang Juru Selamat. Para murid Yesus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu mereka beroleh damai sejahtera. Karena itu Tuhan memberikan mereka wibawa, kuasa. Tuhan mengutus mereka. Orang kalau berjumpa dengan Yesus itu pasti dia merasa diberkati dan pasti dia akan apa? Menjadi berkat. Dia akan bercerita kepada orang lain. Pasti ada pengutusan. Lalu ada Roh Kudus yang menguasai para murid. Dan kemudian mereka bersuka cita, mereka beroleh damai sejahtera. Mereka bersaksi, makanya waktu Thomas hadir dengan mereka. Mereka bilang, Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Artinya apa? Mereka benar-benar jumpa dengan Tuhan. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan, itu adalah orang yang menerima penyataan Tuhan, percaya akan penyataan Tuhan, lalu menyembah Tuhan, lalu mendengar firman Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan. Itu namanya jumpa dengan Yesus. Bukan sekedar bertemu. Dan kalau kita lihat lagi pasal 27-28, arti dari berjumpa dengan Yesus adalah Thomas. Thomas kan tidak jadi menunjukkan jari sama tangannya kan, ke bekas paku di telapak tangan Yesus dan di tangan Yesus dan di lambung kan. Tapi Thomas bilang apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini bukti damai sejahtera yang sangat luar biasa menguasai hati Thomas. Itu namanya jumpa dengan Yesus. Ya. Kalau jumpa itu berarti kita menyembah Dia. Banyak orang yang bertemu tadi tapi tidak menyembah Yesus. Itu hanya bertemu, bukan berjumpa. Tapi yang dimaksud dengan jumpa dalam tema kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kristus adalah sumber damai sejahtera kita. Mengapa damai sejahtera itu hanya ada pada Yesus? Mengapa tanpa Yesus tidak ada damai sejahtera? Siapa Yesus sehingga damai sejahtera itu hanya ada padanya? Kalau kita membaca pasal 20 ayat 31, ya, maka kita melihat inilah sebenarnya tujuan penulisan dari Injil Yohanes. Maksud Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui Rasul Yohanes. Disinilah tujuan dari Injil Yohanes ini ditulis, yaitu ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ini tujuannya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itulah tujuan penulisan Injil Yohanes ini. Supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kita beriman, oleh iman kita memperoleh hidup. Supaya setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias itu sama dengan Kristus. Artinya apa? Yang diurapi. Artinya yang dipilih oleh Bapa. Artinya yang berkenan kepada Bapa. Itulah makanya suara Bapa itu berkata waktu dibaptis, Yesus setelah selesai dibaptis, waktu di atas bukit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu maksudnya, itulah Mesias, itulah yang diurapi. Maka Bapak Ibu, itulah sebabnya damai sejahtera itu hanya bersumber pada Yesus. Karena Yesuslah yang dipilih oleh Bapa, yang berkenan. Makanya kan Yesus katakan dengan tegas kan, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya. Kalau tidak melalui aku, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Ya.
Karena aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat damai sejahtera kalau bukan di dalam Yesus. Ya, maka Yesus itu menjadi sumber damai sejahtera satu-satunya. Ya. Karena itulah Yesus ketika dia bangkit, dia menyatakan diri 40 hari. Selama 40 hari itu dia menyatakan diri. Bukan untuk, wah ini loh aku bangkit, oh ini loh aku hebat. Bukan Bapak Ibu. Untuk mempersiapkan para muridnya. Ya. Untuk memberikan damai sejahtera kepada mereka. Ada yang mau ke Emmaus kan, sudah sampai di Emmaus 2 muridnya. Sudah sampai di Emmaus. Lalu kemudian terbukalah mata mereka kembali lagi. Ya. Kembali lagi mereka semangat untuk mengikuti Yesus. Karena apa? Karena ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Maka Kristuslah, dialah damai sejahtera kita. Akhirnya Bapak Ibu, kesimpulan kita, perjumpaan dengan Kristus adalah kunci seorang beroleh damai sejahtera. Maka carilah Tuhan selama Tuhan berkenan kita temui. Kalau kita sudah punya persekutuan dengan Tuhan, jangan coba-coba jauh, jangan coba-coba lari, jangan coba-coba tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kita pasti akan kehilangan damai sejahtera. Yang kedua, damai sejahtera hanya berasal dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak di tempat lain Bapak Ibu. Ya. Tanpa Kristus tidak ada damai sejahtera. Tanpa damai sejahtera, pelayanan kita pun akan sia-sia. Ya. Karena itu Yesus harus menyatakan diri selama 40 hari. Karena kalau mereka tidak jumpa dengan Yesus, tidak ada damai sejahtera, maka pelayanan mereka pun akan sia-sia. Damai sejahtera Allah lebih dari segalanya. Damai sejahtera melebihi segalanya. Dengan damai sejahtera kita dapat memperoleh semuanya. Damai sejahtera mengatasi apapun, termasuk ketakutan, kecemasan. Harta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan damai sejahtera. Karena itu carilah Tuhan. Carilah wajahnya selalu agar kita berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan yang sesungguhnya selalu terjadi. Yesus menyatakan dirinya. Dia berfirman, dia memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dia memberikan tugas untuk memberitakan dia. Berbahagialah setiap saudara yang telah berjumpa dengan Kristus. Sebab hanya dalam perjumpaan dengan Kristuslah seorang dipenuhi oleh damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Karena hari ini kami mendengarkan hal yang sangat penting, hal yang sangat mendasar, hal yang paling utama dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah berdosa. Kami membutuhkan perjumpaan dengan Yesus agar kami memperoleh damai sejahtera. Kami bersyukur kalau kami semua sudah berjumpa dengan Yesus dan terus hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apabila belum pernah berjumpa dengan Yesus, biarlah Tuhan, Engkau belas kasihan Tuhan, Engkau nyatakan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan dengan gairah, yang dengan semangat yang sungguh-sungguh, dengan kesungguhan, semua mencari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur materaikan firman-Mu ini untuk kami, supaya kami sungguh-sungguh terus beroleh damai sejahtera, dan membagikan damai sejahtera ini, melalui kehidupan kami sehari-hari, dalam kerja karya kami, atau dalam pergaulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu. Pada kesempatan ini kami ingin bersyukur dan berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur dan berdoa untuk saudara Yanto, hamba-Mu, Yanto Ndawalukur, yang berulang tahun tanggal 11 pada hari ini. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk saudara Aldrin Mikhail Horman yang berulang tahun tanggal 12. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Dirk Yeskiel Pandi yang berulang tahun tanggal 13. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk anak Liandi Wijaya yang berulang tahun tanggal 14. Juga anak Tirsa Putri Aprilia yang berulang tahun tanggal 14.
juga anak Daniel Waluya Putra Pasca yang berulang tahun tanggal 14, juga Bapak Didik Muswanto yang berulang tahun tanggal 14. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Dolfi Andreas yang berulang tahun tanggal 16. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu yang kekasih, Ibu Mariana yang berulang tahun tanggal 16. Juga kami bersyukur dan berdoa untuk anak Gabriela Aurelia Jelena Jawa yang berulang tahun tanggal 17. Kami membawa semua Bapak Ibu dan saudara-saudari kami, bahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sudah memimpin mereka akan selalu memimpin kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka dimanapun, dari kapanpun. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan melindungi mereka dari segala yang jahat. Engkau akan memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan, agar dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat. Berkati studi anak-anak kami, berkati pekerjaan Bapak Ibu, berkati segala usaha, berkati anak cucu, berkati dengan segala kelimpahan. Berikan kekuatan kesehatan, berikan terus gairah semangat untuk mengikuti Tuhan, untuk mengikuti firman Tuhan, untuk beribadah, menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Engkau memberkati semua hamba-hambamu yang berulang tahun, agar di mana mereka juga berada, mereka menjadi berkat. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah disegarkan, bahkan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yafet Mandiangan MTH. Terima kasih Pak atas firman Tuhan yang sudah ditabur pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga. Puji nama Tuhan, selanjutnya kita hendak memberikan persembahan bagi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan melalui rekening, mentransfer melalui rekening yang sudah ada di layar Bapak Ibu sekalian, dan bisa juga datang ke sekretariat gereja di Kini Balu nomor 2. Sebelum persembahan Bapak Ibu kumpulkan, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berkarya di tengah-tengah kami, Engkau tetap memberkati kami, sempurnakan Tuhan segala sesuatunya yang sudah kami lakukan pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Baik pujian kami, penyembahan kami, bahkan doa-doa kami, bahkan firman-Mu Bapa. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami hendak mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami melalui persembahan Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan sucikan dan kuduskan sebagai sarana untuk kami pekerjaan Tuhan di tempat gereja ini Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang telah memberi. Berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Kami serahkan kembali Tuhan persembahan ini dalam tangan dan pengasihan-Mu. Dan biarlah kami sebagai majelis yang ada ataupun pengurus gereja yang ada untuk mengelola persembahan ini dengan benar seturut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari kita angkat pujian kasih Allah melingkupi saya sambil Bapak Ibu mengumpul persembahan yang ada. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya.
tak takut jua, sebab Allah sanggup tolong saya. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menggirangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menggirangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji nama Tuhan. Kita hendak mengakhiri ibadah ini dan kita akan terima berkat melalui hambanya Bapak Pendeta Yafet Madiangan MTH. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita katakan gembala yang baik. Membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang hening.
kuasa damai terlang hening, kuasa damai terlang bening. Terima kasih Gembala yang agung, luar biasa. Kami memiliki Gembala yang besar, yang maha besar. Gembala yang selalu merawat semua domba-dombanya, yang selalu memberi makan yang cukup, memberikan minum yang berlimpah, selalu merawat, menjaga dari bahaya. Itulah Tuhan kami. Itulah Tuhan kami juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Engkau juga yang akan melawat hati mereka. Engkau Tuhan yang akan membalut hati mereka, yang diliputi oleh duka. Engkau juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Engkau yang akan memulihkan dengan makanan surgawi dan air surgawi. Terima kasih Tuhan. Demikian juga apabila ada jemaat kami yang mengalami pergumulan yang berat, Engkau Sang Gembala tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir untuk kami Tuhan. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Ingatlah kita punya Gembala agung, yang bila kita berjumpa dengan Dia, kita pasti akan memperoleh damai sejahtera. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh secara pribadi kita mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah usai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.